Pembelajaran IPS yang menarik merupakan upaya untuk menciptakan pengalaman belajar yang memikat, menginspirasi, dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan merancang pembelajaran IPS yang menarik, para guru dapat meningkatkan motivasi siswa, memperkuat pemahaman konsep, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kemampuan beradaptasi dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sebagian peserta didik menganggap pelajaran IPS adalah pelajaran menghafal dan membosankan. Menarik atau tidaknya sebuah pembelajaran tergantung dari kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Saat ini masih banyak guru yang menggunakan pendekatan konvensional dalam mengajar IPS. Metode ceramah dianggap sebagai cara yang paling ampuh dalam menyampaikan materi IPS. Peserta didik diminta menghafal nama, tanggal, kronologi, dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran IPS menjadi kurang bermakna dan membosankan. Lebih parahnya lagi, peserta didik diminta membuat catatan materi. Hal ini tentu saja membuat pembelajaran tidak bermakna dan tidak menarik. Dalam hal ini, terlebih dahulu, seorang guru harus mampu merubah mindset atau pola pikirnya, sehingga mampu pula merubah pola mengajarnya. Hal-hal yang harus dipahami guru agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang pertama yaitu, guru adalah sebagai fasilitator. Jadi, bukan saatnya lagi guru mencerek dan peserta didik mencawan dalam pembelajaran. Peserta didik harus diberi kesempatan merekonstruksi pengetahuannya. Pendekatan konstruktivisme lebih pas digunakan, sebab guru dapat mengkonstruksi pengalaman peserta didik. Proses belajar dilakukan bersama-sama antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, merubah pola pembelajaran dari teacher center ke student center. Peserta didiklah yang diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Ada beberapa trik yang dapat dilakukan agar pembelajaran IPS menarik dan menyenangkan. Yang pertama, sesuaikan antara materi pembelajaran dengan media pembelajaran. Pembelajaran akan dapat menjadi mudah dan dimengerti oleh peserta didik apabila seorang guru dalam mengajar menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Apabila dalam pelaksanaannya, guru mampu menciptakan interaksi antara peserta didik dengan media pembelajaran. Baik, selanjutnya yang kedua, pembelajaran tidak hanya sekedar materi yang bersifat fakta dan hafalan semata, tetapi memberi peluang kepada peserta didik untuk menganalisis dan mengemukakan argumennya. Hal ini bertujuan untuk melatih daya berpikir kritis mereka. Melalui analisis-analisis yang mereka lakukan, maka diharapkan mampu melatih mereka untuk mampu menyelesaikan permasalahan sosial sederhana dalam kehidupan. Dalam hal ini tentu saja butuh kejelian guru dalam menganalisis materi yang sesuai dengan tuntutan KD. Ketiga, mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi nyata saat ini. Pembelajaran yang bersifat kontekstual mengaitkan dengan kondisi yang up to date dan dengan kondisi nyata saat ini akan terasa lebih menarik untuk dibahas. Peserta didik akan lebih tertantang untuk mengetahuinya. Yang keempat, menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran yang dipilih sebaiknya cocok dengan materi dan karakteristik peserta didik. Ada beberapa model pembelajaran yang ditawarkan dalam kurikulum 2013. Model pembelajaran tersebut antara lain model pembelajaran basic learning, project basic learning, discovery learning, dan inquiry learning. Namun di samping itu juga terbuka bagi guru untuk memakai model-model pembelajaran yang sudah ada sebelumnya. Yang kelima, mendorong dan menerima inisiatif peserta didik dalam pembelajaran. Menurut Brook and Brooks 1999, kemandirian dan inisiatif dari peserta didik akan membuat mereka mampu menghubungkan antara gagasan dan konsep. Peserta didik yang berinisiatif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian memberi kesempatan kepada mereka untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan tersebut.
akan mampu melibatkan semua peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini, dituntut kemampuan guru dalam memancing peserta didik agar mau dan mampu untuk mengajukan pertanyaan. Baik, yang keenam, memberikan penugasan kepada peserta didik untuk mengembangkan klasifikasi, analisis, dan melakukan prediksi terhadap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan meminta mereka menemukan konsep-konsep baru. Hal ini bertujuan untuk melatih daya analisis peserta didik, menginterpretasi, hingga mengambil suatu kesimpulan. Tugas yang diberikan guru tentu saja terkait dengan materi yang sedang dibahas. Kemampuan guru dalam merancang tugas-tugas yang sesuai juga sangat menentukannya. Berikut adalah contoh pembelajaran yang menarik dalam IPS. 1. Simulasi pemilihan umum. Simulasi pemilihan umum dapat menjadi pembelajaran yang menarik dan efektif dalam IPS. Guru dapat meminta siswa untuk berperan sebagai calon presiden atau anggota parlemen dan mempresentasikan platform mereka kepada kelas. Selanjutnya, siswa dapat memilih calon yang mereka anggap paling layak berdasarkan presentasi dan kinerja mereka selama simulasi. Melalui simulasi ini, siswa dapat belajar tentang proses pemilihan umum dan pengaruh politik pada masyarakat. Puluhan alat peraga kampanye ini terpasang di dinding dan pagar sekolah. Caleg-caleg dan pasangan capres-cawapres cilik ini siap bertarung. Mereka serius menyampaikan visi misi mereka di hadapan teman-temannya. Semua siswa menyampaikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Meski masih ada yang bingung dan mengintip dari bilik suara, semuanya ikut mencoblos, kecuali polisi-polisi cilik ini yang harus netral. Layaknya pesta demokrasi, penghitungan suara pun berlangsung meriah. Setiap pendukung berteriak saat capres-cawapres yang mereka pilih mendapatkan suara. Simulasi pemilu ini merupakan upaya sekolah untuk mengenalkan demokrasi sejak dini, sekaligus membiasakan siswa menerima perbedaan pendapat. Diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, siswa diberikan kesempatan untuk berbagi pemikiran, pendapat, dan pengetahuan mereka tentang topik tertentu. Diskusi kelompok membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman siswa dan mampu meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Setelah guru memberikan materi apa yang akan dibahas, selanjutnya siswa dapat berdiskusi dalam kelompok kecil dan mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada kelas. Assalamualaikum wabarakatuh. Kami dari kelompok Golden Trio ingin menyampaikan tentang sejarah pahlawan-pahlawan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, pahlawan yang kami sampaikan yaitu Sisi Mangaraja dan Sultan Hasanuddin. Kepada Nyak Raisa kami persilahkan. Hasanuddin asal daerah Makassar. Alasan melakukan perlawanan adalah Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, terutama kebijakan VOC, karena VOC telah menanamkan kekuasaan monopoli perdagangan serta melakukan sistem tanam paksa di kawasan Makassar. Hal ini menyebabkan perekonomian kerajaan Makassar menjadi lebih lemah terhadap perekonomian luar. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, berapakah Sultan Hasanuddin wafat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mariam yang pertanyaannya adalah umur berapakah Sultan Hasanuddin wafat? Jawabannya adalah 39 tahun. 3. Kunjungan lapangan ke tempat bersejarah atau museum. Kunjungan lapangan ke tempat bersejarah atau museum dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif dalam IPS. Guru dapat memilih tempat yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari, seperti museum sejarah atau pusat kebudayaan. Melalui kunjungan lapangan, siswa dapat mempertajam keterampilan observasi, meningkatkan pemahaman mereka tentang sejarah dan budaya, serta mendapatkan pengalaman yang berharga di luar kelas. Orang bajak laut zaman dulu baju kayak gini, kaptennya kayak gini, ini pasukan.
ada baju. Pokok ikat lum lahir lah pokok. Ini ikat lum lahir, kalau ikat pakai ikat apa kain macam ni. Ini segini kecil loh. Ini belum lahir juga. Pokoknya kita belum lahir semua di sini. Pasir ini pasir indah pakai program. Dari sini ya. Wow, keren. Inilah kok, ini gunung kan. Naikin sini naik gunung kan. Air nggak bisa. Ini kan daratan. Oh, foto. Oh yaudah, jadi. 4. Debat atau perdebatan kelas. Debat atau perdebatan kelas dapat menjadi pembelajaran yang menarik dan interaktif dalam IPS. Guru dapat memilih topik yang kontroversial atau kompleks, seperti hak asasi manusia atau kebijakan luar negeri, dan membagi kelas menjadi 2 tim yang berbeda. Setiap tim dapat mempersiapkan argumen mereka dan mempresentasikannya secara terstruktur selama debat. Pagi ini kita akan mengikuti kegiatan debat di antara tim afirmasi dan tim oposisi. Di sini kedua tim akan berdebat tentang mosi masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Di sebelah kanan saya ada tim afirmasi dan di sebelah kiri saya ada tim oposisi. Untuk yang pertama, bagi pembicara pertama tim afirmasi disetel sebagai tim afirmasi pembicara 3. Hari ini kita akan memperdebatkan mengenai mosi masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Mengapa mosi ini diangkat? Karena memang pada saat ini negara Indonesia mengalami krisis penggunaan produk dalam negeri. Ini mengapa? Karena masyarakat Indonesia terlalu terobsesi dengan produk luar negeri, hingga tidak memikirkan apa dampaknya terhadap produk dalam negeri. Dampak-dampak tersebut antara lain, devisa negara akan berkurang, dan bisa berlanjut dengan semakin melemahnya nilai rupiah di dalam negeri. Ekonomi dalam negeri juga akan semakin merosot karena rendahnya permintaan dari para konsumen. Saya tidak setuju dengan mosi yang diberikan oleh Marisa. Bukannya seharusnya masyarakat bebas memilih apakah ia memilih produk dalam negeri ataupun luar negeri. Sebaiknya, dalam menggunakan produk dalam negeri ataupun luar negeri itu terserah dari individu masing-masing. Bukan kita untuk membiarkan masyarakat terkena pengaruh globalisasi, tetapi kita juga tidak bisa memaksakan kehendak khalayak. Debat telah berakhir. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, debat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Pembelajaran IPS yang menarik penting untuk meningkatkan motivasi, pemahaman konsep, dan keterampilan siswa dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan strategi seperti pendekatan siswa, teknologi, proyek, pengalaman di luar kelas, media visual, dan umpan balik konstruktif, siswa terlibat aktif dan mempersiapkan diri sebagai warga negara yang terlibat. Guru harus terus mengembangkan strategi tersebut agar pembelajaran IPS menjadi efektif, relevan, dan bermakna bagi siswa.